Kalian lebih suka mana teman-teman? Langkah taktikal atau langkah posisional? Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana permainan taktikal versus posisional. Dingley Ren berhadapan dengan Magnus Carlsen, si raja endgame ataupun peringkat 1 dunia saat ini. Turnamen Magnus Carlsen Chess Tour Final 2020 saya akan angkat kembali. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Analisis diperlihatkan. Sebelum memulai, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Dingley Ren, pemegang buah putih, memulai dengan pion ke D4. Magnus Carlsen merespon, kuda ke F6. Putih pion ke C4, lalu hitam pion ke G6. Persiapan gajah Vincento. Sama halnya dengan Dingley Ren, pion ke G3. Setelah mereka masing-masing mengeluarkan gajahnya ke jalur G ataupun gajah Vincento, terjadilah King's Indian Defense, Vincento variation. Permainan pun berlanjut. Hitam langsung rokade sayap raja, lalu putih kuda ke C3. Magnus pion ke D6, Dingley Ren kuda ke F3. Persiapan rokade sayap raja tentunya. Masih dalam langkah rumusan di King Indian Defense. Setelah kondisi seperti ini teman-teman, hitam memainkan pion ke E5 mengajak pertukaran, dan itu diabaikan. Lebih memainkan pion D1 langkah dan mengancam kuda. Tetap bisa nanti menyokong pion tersebut dengan pion E4. Kuda mundur ke E7. Barulah Dingley Ren pion ke E4. Magnus Carlsen pion ke B6. Persiapan double Vincento. Ya, teman-teman. Di sini posisinya Dingley Ren langsung menempatkan benteng ke B1. Magnus pion ke A5 menjaga kotak B4. Benteng ke E1. Lalu hitam manuver kuda ke D7. Ya, bisa nanti manuver ke C5 ataupun membuka peluang pion F5. Putih pion ke A3 mensupport pion nanti bisa main ke B4. Langkah posisional tetap diperlihatkan teman-teman. Magnus pion ke H6 menjaga dan menjaga. Kuda ke H4. Di sini Magnus memainkan pion ke F5 mengajak pertukaran. Dingley Ren menyambutnya. Pion pukul pion disambut oleh pion. Barulah Dingley Ren menteri ke C2. Ya, secara tidak langsung menyerang pion F5 2 kali. Maka dari itu Magnus Carlsen membuka pengawalan melalui gajah petak terangnya. Kuda sudah ditempatkan ke F6. Pertandingan berlanjut. Pion ke B4. Ada gajah mengantisipasi pergerakan pion ke B5. Tetapi pion ke C5 dimainkan. Mencoba menciptakan serangan melalui pion center. Kali ini Magnus Carlsen pukul pion dengan pion. Jelas teman-teman, jalur A sudah terbuka. Masih dikuasai benteng hitam. Setelah hitam pion ke E4, Dingley Ren menutup pergerakan. Mengancam gajah. Gajah pun dipaksa mundur, ditempatkan ke E8. Dingley Ren mencoba menciptakan peluang untuk merusak pion di lini center. Maka dari itu mengajak pertukaran, kuda terlebih dahulu memukul pion, terjadi penyerahan permainan. Dingley Ren pukul kuda, disambut oleh kuda. Apa tujuan dari buah putih teman-teman? Jelas terlihat, menghancurkan pertahanan dari lini center menggunakan pion. Setelah hal ini terjadi, barulah dia melancarkan langkah taktikalnya. Ya, dia pukul pion dengan gajah. Tetapi kita flashback satu langkah. Rekomendasi dari komputer, pion tersebut dipukul oleh benteng. Kita akan analisis sejenak. Dipukul oleh benteng, terlihat ada cakaran kepada salah satu bentengnya, kuda ke C3. Tetapi ada langkah baik putih, menempatkan benteng ke G4. Jika terburu-buru ataupun berambisi memukul benteng tersebut dengan kuda, pion dipukul oleh gajah. Memberikan perlindungan kepada gajahnya,
ada langkah. Yaps, mengepin benteng. Menteri mencoba membantu, menjaga keduanya, tetap benteng akan pukul gajah. Menteri harus ditumbangkan teman-teman, harus dikorbankan. Karena apa? Jika mencoba menghindar rajanya, tidak memukul kuda, ada langkah skakmat Menteri K7. Berupaya untuk melakukan langkah taktikal. Tetapi beda keadaannya teman-teman. Saya rasa ini juga baik. Itu tadi rekomendasi dari komputer, memukul pion dengan benteng, Dingliren memukulnya dengan gajah. Ada langkah terselubung. Setelah Magnus memainkan kuda ke C3, ini langkah aslinya. Dingliren tidak menyelamatkan benteng, tidak menghiraukan gajah petak terang, melainkan tetap memukul pion dengan gajahnya. Apa yang bisa diperbuat? Jika kalian berpikir gajah pukul gajah, maka putih akan memukul kuda dengan menteri. Menguasai diagonal sangat jelas untuk buah putih mengungguli permainan untuk ke depan. Karena ada tempo skak yang bisa diambil, gajah petak terang ditempatkan ke D5. Kita kembali teman-teman. Itu jika dipukul dengan gajah. Apabila kuda memukul benteng dengan posisi seperti ini, maka putih skak, raja bergeser, yaps, memukul gajah dengan benteng. Menukarkan kualitas. Beberapa kali hal ini terjadi, pertukaran kualitas benteng. Ada tempo skak oleh kuda, memaksa raja memukul gajah. Mencakar benteng tempo skak. Kemanapun raja berlari, hanya dua pilihan ya teman-teman, akan tewas. Yang pertama ke G8, jelas putih, menteri ke H7. Raja pukul kuda, menteri pukul gajah. Dan satu lagi, kondisi sekak oleh menteri. Raja tidak ke G8 tetapi memukul gajah. Tetap saja teman-teman, dipaksa oleh menteri untuk menempati kotak G5. Ada skak di H4, skakmat cantik di F4. Sudah dikuasai oleh kuda G6 dan E6. Inilah yang terjadi teman-teman. Apabila tadi posisinya kuda memukul benteng dan juga sudah kita analisis gajah pukul gajah, maka dari itu Magnus tidak mengambil kedua langkah itu. Dia menempatkan menterinya ke F6, melindungi gajahnya. Dingliren mengambil tempo skak ke H7, raja ke H8. Berikutnya teman-teman, ada bocoran dari analisis sebelumnya. Inilah langkah yang diberikan ataupun yang dipertunjukkan oleh Dingliren kepada Magnus Carlsen, memukul gajah dengan benteng. Langkah aslinya benteng disambut oleh benteng yang ada di F8. Kondisinya sudah sangat rumit. Tetapi sebelum itu kita lanjutkan, coba kita analisis kembali. Apa yang terjadi jika menteri memukul gajah? Kuda akan mengambil tempo skak ke G6, memaksa memukul gajah, ada benteng teman-teman. Lihatlah, kondisinya sudah sangat rumit. Langkah taktikal yang dipersiapkan oleh Dingliren hanya permasalahan ataupun menciptakan kondisi seperti ini melalui pion center tadi. Jika dilanjutkan, unggul 1 perwira dan menang kualitas sangat besar ataupun sudah sangat mutlak untuk kemenangan buah putih. Kita kembali, setelah benteng memukul gajah, menteri tidak memukul gajah yang ada di H6, memukulnya dengan benteng. Kali ini kuda ke G6, tempo skak raja naik, dan ini sudah diketahui oleh Magnus Carlsen. Kondisinya sudah sangat fatal, maka dia memukul gajah dengan raja. Karena apa? Tidak ada alternatif lain teman-teman. Walaupun raja tidak memukul gajah yang ada di A6, mungkin mundur ke G8. Jika kalian berpikir seperti itu, maka ada skak. Menteri ke H7 memukul kuda,
Gajah pukul gajah. Yaps, dipukul oleh menteri. Menterinya akan tumbang. Raja menjauh dari menteri. Menteri pukul menteri skak, bahkan bisa mati jika raja ke D8 skakmat, teman-teman. Luar biasa. Pertahanan ataupun langkah posisional Magnus Carlsen dibalas oleh Dingliren dengan langkah taktikal yang sangat manis menggunakan pion merubah keadaan semuanya. Masih dilanjutkan memukul gajah dengan raja. Dingliren sudah memperhitungkan semuanya. Penempatan menteri ke A7. Dipaksa ke G5, skak kembali di H4. Ya, tercipta skakmat yang sangat cantik, teman-teman. Tumbang juga, teman-teman. Magnus Carlsen peringkat 1 dunia tahun 2020. Dingliren pemenang. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Di mana langkah posisional diterapkan pada saat ada celah untuk melakukan langkah taktikal, Dingliren mempertontonkan kepada kita. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bye-bye.